Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi bab 3 tentang IP address dan subnetting. Langsung saja. Di sini ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, di sini ada contoh dua PC, dan dari masing-masing kedua PC itu ada yaitu IP yang menandakan bahwa itu ada identitas mereka. Di samping itu juga ada IP yang sama seperti pada gambar sebelumnya. Bedanya di sini ditambahkan /24. Nah, /24 itu adalah prefix. Lalu prefix itu apa sih? Nah, prefix itu adalah jumlah dari IP yang dapat digunakan. Contohnya di sini /24 itu jumlah IP yang dapat digunakan adalah sebanyak 256. Lanjut, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. Di sini ada 3 IP yang sudah diatur, yaitu kelas A, B, dan C. Lanjut, di sini juga ada IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public, masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Lalu, bagaimana dengan alamat IP private? Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau biasa disebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di atas kanan saya ada contoh dari IP address private dan public. Dan di sini juga ada contoh subnet max-nya berapa, CIDR-nya berapa, dan default subnet mask. Lanjut saja. Di sini ada IP address class pool dan classless. IP address class pool adalah pengalamatan IP berdasarkan kelasnya. Sementara IP address classless adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Di sini ada contoh dari 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Dan di sini ada alamat IP-nya. Dan di sini juga ada default subnet-nya. Dan di sini juga ada cara menjumlahkan alamat host. Bisa dilihat saja di sini cara menjumlahkannya ya. Lanjut, di sini ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti mencari prefix yang sesuai, menentukan subnet mask atau mencari subnet mask-nya betul atau tidak, dan di sini mencari IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Di sini juga ada study kasus. Di sini juga ada 60 host, 150 host, dan IP 192.168.10.43/26. Lanjut. Di sini ada information. Network ID identitas suatu kelompok IP atau subnet. Broadcast alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Di sini ada contoh, ada 4 PC yaitu sebagai host. Dan di sini ada network to all host, dari network ke semua host
yang ada di sini, yaitu mengirimkan sebuah jaringan. Di sini selanjutnya ada konsep blok subnet. Ada IP network, IP broadcast, diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan visi yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Di sini ada contoh pada kotak tentang konsep blok subnet. Di sini ada prefix size, network mask, IP label subnet, usable host per subnet, total usable host, dan total IP per subnet. Selanjutnya ada IP per SIM part delivery type. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada unicast, one-to-one communication. Kedua ada multicast, one-to-many communication. Yang ketiga ada broadcast, one-to-all communication. Di bawahnya juga ada contoh. Yang pertama ada contoh dari unicast, one-to-one communication. Dan di tengah atau yang kedua ada contoh dari multicast. Dan yang terakhir ada contoh dari broadcast, one-to-all communication. Terakhir ada konsep switch dan router. Switch didefinisikan adalah perangkat yang satu network, sementara router didefinisikan perangkat yang berbeda network. Bukan beberapa perangkat komputer seperti PC, laptop, printer dalam satu jaringan lokal atau LAN untuk memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Sementara itu, router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, seperti menghubungkan jaringan rumah LAN ke internet WAN, dan bertugas mengarahkan lalu lintas data di antara jaringan-jaringan tersebut. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan di materi kali ini tentang IP address dan subnetting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.